Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirimatul Jannah dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI kelas 3B reguler. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang model dan strategi belajar mengajar. Teori belajar, behaviorisme, dan konstruktivisme. Teori behaviorisme atau behavioristik adalah salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan. Pendekatan tersebut meyakini bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya, baik guru ataupun orang tua. Mengutip laman dosen Perbanas Institute, dalam teori behaviorisme, penting dalam memahami cara pandang dan perasaan orang lain. Oleh sebab itu, para penganut teori behaviorisme menekankan penelitian pada perilaku manusia yang nyata dan peristiwa yang aktual. Di sini pengertian teori behaviorisme menurut Zulkarnain dalam bukunya Psikologi Pendidikan menyebutkan teori behaviorisme dikenal dengan nama teori belajar. Hal tersebut karena seluruh perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Awalnya teori behaviorisme dicetuskan oleh Nathaniel L. Gage dan David C. Berliner. Kemudian dikembangkan menjadi aliran psikologi pendidikan. Nah, teori behaviorisme atau behavioristik sering disebut sebagai CR. Psikologis adalah tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavior dengan stimulusnya. Selanjutnya, teori behaviorisme memiliki beberapa ciri-ciri rumpun, yaitu mementingkan faktor lingkungan. Selanjutnya, menekankan pada tingkah laku yang tampak dengan mempergunakan metode objektif. Yang ketiga, bersifat mekanis. Yang keempat, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Yang kelima, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keenam, menekankan pentingnya latihan. Dan yang terakhir, mementingkan mekanisme belajar. Selanjutnya, tokoh teori behaviorisme. Dalam perkembangannya, ada banyak tokoh ahli yang berkarya mengenai teori behaviorisme. Di antaranya, yang pertama yaitu pendapat tokoh Ivan Petrovich Pavlov, yaitu dari 1849 sampai 1936. Nah, di sini Ivan Petrovich Pavlov merupakan ahli psikologi dari Rusia yang mengemukakan bahwa individu dapat dikendalikan dengan cara stimulus alami yang tepat untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Sedangkan individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar. Selanjutnya, tokoh teori behaviorisme. Dalam perkembangannya ada banyak tokoh ahli yang berkarya mengenai teori behaviorisme. Di antaranya tadi sudah disebutkan, yaitu yang pertama Ivan Petrovich Pavlov dari tahun 1849 sampai 1936. Yang kedua yaitu Edward Thorndike. Dalam teori behaviorisme, Thorndike menemukan hukum-hukum belajar seperti hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Selanjutnya yang ketiga yaitu John B. Watson. Menurut Watson, belajar adalah proses refleks yang terjadi atau respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Semua tingkah laku lainnya terbentuk oleh hubungan stimulus-respon baru melalui conditioning. Selanjutnya yang keempat yaitu Clark Hull, yaitu bagi Hull, tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup.
Oleh karena itu, dalam teori Clarke-Hull, behaviorisme disebutkan sebagai kebutuhan biologis, dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi sentral. Yang kelima, Edwin Guthrie. Edwin Guthrie mengemukakan teori kontiguitas yang memandang bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus tertentu dan respon tertentu. Selanjutnya, menurut tokoh yang keenam yaitu Bruce Frederick Skinner, yang mana mengeluarkan karya berjudul About Behaviorism, yang menyebutkan tingkah laku terbentuk oleh konsekuensi yang ditimbulkan oleh tingkah laku itu sendiri. Nah, di sini adalah gambar para tokoh-tokoh yang mengemukakan teori behaviorisme. Selanjutnya, tentang prinsip teori behaviorisme. Teori behaviorisme memiliki 7 prinsip utama, yaitu salah satunya stimulus dan responsi, yang kedua reinforcement atau penguatan, yang ketiga penguatan positif dan negatif, yang keempat penguatan primer dan sekunder, yang kelima segeraan memberi penguatan, yang keenam pembentukan perilaku, dan yang ketujuh kepenuhan. Kelemahan dan kelebihan teori behaviorisme, yaitu kelebihannya, yang pertama, teori behaviorisme cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa lantaran suka mengulangi dan harus dibiasakan. Suka meniru dan senang dengan bentuk penghargaan langsung seperti pujian. Yang kedua, pembiasaan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Selanjutnya, kelemahan teori behaviorisme. Yang pertama, pembelajaran siswa berpusat pada guru, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diikuti, atau yang diukur. Yang kedua, murid mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar sebagai cara yang efektif. Yang ketiga, penggunaan hukuman sebagai salah satu cara mendisiplinkan siswa, baik hukum verbal ataupun fisik, justru berakibat buruk pada siswa. Selanjutnya, tentang teori belajar konstruktivisme, yaitu berdasarkan asalnya, teori konstruktivisme bukan bagian dari teori pendidikan. Sebenarnya, teori ini bersumber dari ilmu filsafat, terutama filsafat ilmu. Dalam ilmu filsafat, hal yang dibahas atau dijelaskan dalam teori ini adalah bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Nah, menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Dalam perkembangannya, teori belajar konstruktivisme ini menerima pengaruh dari ilmu psikologi, khususnya psikologi kognitif Piaget, yang dimana kognitif Piaget sangat berkorelasi dengan psikologis manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi, bisa dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh murid atau peserta didik dalam membangun pengetahuan. Konstruksi berarti membangun. Jadi, teori belajar konstruktivisme adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berlandaskan pembelajaran kontekstual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Nah, teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, menambahkan pengetahuan yang dimilikinya, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya.
Jadi di teori konstruktivisme, yaitu di mana seorang guru atau pendidik mencari suatu bakat atau menambah pengetahuan atau teknologi kepada siswa atau murid. Dan pengalaman demi pengalaman yang telah dilewati manusia, maka akan memiliki hidup yang lebih dinamis dan pengetahuan akan bertambah. Dalam konteks kegiatan pembelajaran antara murid dengan siswanya, teori belajar konstruktivisme membebaskan peserta didik untuk membimbing sendiri pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pengalaman, tetapi masih dalam pengawasan pendidik. Menurut teori konstruktivisme, belajar lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilewati. Dengan hal ini, juga hidup manusia menjadi lebih dinamis. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori konstruktivisme dalam proses belajar mengajar. Itu yang pertama, saat mengajar, sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasa sendiri. Jadi ketika pelajaran berlangsung, seorang guru itu memberikan kesempatan kepada muridnya untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing dengan bahasa sendiri. Yang kedua yaitu murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Jadi di dalam kelas tersebut atau dalam forum, seorang guru memberikan waktu kepada murid untuk menceritakan pengalamannya. Tujuannya agar murid itu lebih kreatif dan imajinatif. Yang ketiga, lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Yang keempat, murid diberi kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Jadi tidak hanya seorang guru saja untuk memberikan ide, akan tetapi seorang guru memberikan kesempatan kepada muridnya untuk memberikan gagasan, pendapat, menceritakan pengalamannya, atau ide-ide yang baru. Dalam pelaksanaannya, teori belajar konstruktivisme memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan mengetahui kedua hal itu, maka teori ini dapat diterapkan secara maksimal. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Yaitu kelebihannya teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan pada murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasan dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. Yang kedua, semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. Yang ketiga, pengulangan pelajaran yang dilakukan secara berulang akan membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin bisa memahami pelajarannya. Jadi seorang guru atau seorang pendidik ketika memberikan materi kepada muridnya, yaitu lebih baiknya diulang-ulang agar tujuannya agar murid atau yang kita didik itu bisa memahami dan mempelajari hasil dari materi tersebut. Yang keempat, ketika proses belajar mengajar, murid akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru. Misalnya berinteraksi dengan teman-temannya dan guru. Yang terakhir, pengetahuan yang diterima oleh murid akan mudah diterapkan dalam kehidupannya. Selanjutnya, kekurangan teori belajar konstruktivisme. Itu ada dua. Yang pertama, teori ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Yang kedua, tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Nah, ini adalah kekurangan dari konstruktivisme, di mana ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Selanjutnya, ini adalah tokoh-tokoh konstruktivisme, yaitu yang pertama G. Brunner, yang kedua G. Dewey,
Yang ketiga Piaget, yang keempat Vygotsky. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.